Tidak mau pisau. Direkam ya, Blaze Nigat ya. Dihajar nih, kepala ditembak. Langsung apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam, tidak menjawab pertanyaan kedua rahib tersebut. Ya, pegangan. Saya sarankan. Pegang, anu ya kak. Pegang. Naik taksi ya. Di Sirah Nabawiyah di dalam buku ini, ya. Di sini anehnya orang-orang yang beriman kepada Tritunggal, Trinitas, itu adalah orang-orang beriman. Bapak pernah baca nggak buku ini? Pernah. Silahkan, tafadhol pak. Tafadhol. Tafadhol. Bapak ceritanya, saya ceritain dari awal ya. Bahkan ini sampai Muhammad lahir pun, saya akan dengan senang hati menceritakan. Baik. Dari Silakan. mana dasarnya cerita orang Tritunggal itu adalah orang beriman? Kita ambil dari kisah tentang surat Al-Buruj ayat 4 dan 8. Surat apa bang? Al-Buruj surat 85 ayat 4 sampai 8. Surat Al-Buruj. Ya. Ini adalah surat gugusan bintang. Nah, kita baca di sini ya. Pak Prak, maaf. Burut itu kan ini kan? Jeruk burut. Bukan. Urut, astaga. Sorry. Taman makam ya. Jadi Al-Buruj ayat 4 sampai 8. Oke. Ya. Orang-orang yang mondok pasti tahu tentang kisah ini. Ya, ini adalah kisah tentang orang-orang yang disebut dengan Ashabul Ukhdud, orang-orang yang ada di paret. Ada apa di paret itu? Nih kita baca ya surat Al-Buruj. Kita baca aja langsung dari sini ya, meskipun ada Al-Qur'an cetak. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang beriman. Tunggu Bang Meta, dia lagi ngopi tuh. Terus silakan lanjut. Oh benar. Oke. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin tersebut, melainkan karena orang-orang mukmin tersebut beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Ingat ya, ada 3 kata beriman di sini. Satu menggunakan kata beriman, yang kedua menggunakan kata mukmin, dan yang ketiga menggunakan kata mukmin. Sama ya, artinya adalah orang-orang beriman, betul ya. Nah, yang dimaksud orang-orang terlaknat di sini ini ada satu kisahnya. Ya, kisah di mana ini mengisahkan tentang orang-orang beriman yang pernah dibunuh dibun oleh orang Yahudi, raja Yahudi yang memaksakan agamanya kepada orang-orang beriman. Ya, raja Yahudi tersebut namanya adalah Dunuas. Dunuas pergi ke Najran. Najran ini daerahnya namanya Yaman sekarang ya. Ini kisahnya jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Ini kenapa nanti perang gajah itu saya akan bisa runutkan, tapi kita fokus ke Tritunggal dulu ya, Trinitas ya. Dunuas pergi ke Najran dengan membawa pasukannya dan mengajak mereka masuk ke dalam agama Yahudi. Siapa yang diajak masuk ke dalam agama Yahudi? Adalah orang-orang Najran yang pada saat itu beragama apa? Beragama Kristen. Silakan Ya. lanjut. Ya, mereka beragama Kristen. Nanti kita bisa baca di sini. Ceritanya kan alurnya mundur ya. Nih. Ini orang-orang Najran ini, Prof, makanya lagi sakit burut, makanya nama suratnya surat burut. Bukan, burut itu artinya gugusan bintang. Bukan sakit burut ya. Sakit burut seperti kena racun, bukan. Silakan lanjut. Jadi pada saat itu mereka disuruh untuk memilih salah satu dari 2 hal. Masuk ke dalam agama Yahudi atau dibun-bun. Nah, orang-orang Kristen tadi memilih lebih baik dibun-bun daripada masuk ke dalam agama Yahudi. Dunuas menggali parit, Dunuas raja Yahudi tadi menggali parit untuk mereka. Kemudian ia membakar sebagian dari rakyat Najran, membun-bun mereka, orang-orang Kristen tadi, dibun-bun dengan pedang, dan mencincang-cincang mereka. Wah, ini kayak babi panggang nih dicincang. Jumlah orang-orang Najran yang ia bun-bun kira-kira adalah 20.000 jiwa. Ya. Tentang Dunuas dan pasukannya, Allah Ta'ala menurunkan ayat kepada Muhammad. Peristiwanya tadi, Al-Buruj. Jadi orang-orang yang disebut orang beriman tadi adalah orang Kristen ya.
betul nggak? Iya. Kristennya bagaimana? Otomatis kita akan melihat alur mundur. Ya. Mereka dipimpin. Mereka ini kenapa bisa dibun-bun? Boleh dipotong, Bang? Boleh, potong aja. Saya tadi nanyanya kalau nggak salah tentang Tritunggal. Dan abang mau mengambil dari Sirah Nabawi. Tapi di situ ayatnya dari Al-Burud dari 4 sampai 8 tidak ada istilah Tritunggal. Saya mohon penjelasan yang detail tentang Tritunggal itu, Bang. Oke, ya. Ini halaman berapa, Bang? Baca. 27, Oke. Ini halaman berapa? 26. Oke. Orang-orang beriman tadi itu beriman kepada ini. Baca nggak tulisannya? Beriman kepada Trinitas. Nih, baca ya. Dalam perjalanan waktu, terjadilah Trinitas pada mereka seperti yang terjadi pada orang-orang Kristen di tempat lain. Jadi dari sanalah asal-usul agama Kristen Najran. Jadi orang Kristen Najran itu sudah terjadi di sini, dan mereka kemudian dibantai di sini. Mereka disebut sebagai orang beriman. Nangkap ya? Nangkap ya. Jadi yang orang beriman di sini imannya apa? Trinitas. Apakah saya cocok lagi? Apakah Coba lu baca dari ini apa ini? depan. Di Oke, sisi lain. dari depan. Oke. Dari di sisi lain itu, Bang. Di atasnya di Boleh. bukan. Boleh, saya bacain, tenang. Kembali dulu ke yang tadi. Remacong, sabar ya. Itu orangnya tentang Abdullah As-Samir yang tadi, yang Trinitas. Abdullah As-Samir punya guru namanya adalah, baca ini namanya siapa? Senior. Faimiun mengajarkan apa kepada Abdullah As-Samir? Ini halaman berapa, Tak? Lihat. Saya minta yang 26 di atasnya dikit, Bang. 25. Boleh kita baca semua. 25 ya. Oke. Kita mundur satu langkah ya. Halaman berapa? 24. 24. Ternyata yang diajarkan Faimiun adalah, Trinitas. oke, kita lihat ya. Setelah itu terjadilah pada mereka peristiwa-peristiwa yang terjadi di tempat-tempat lainnya, timbul ajaran Trinitas. Jadi dari Najran, agama Kristen muncul di negeri Arab. orang-orang beriman tadi. Ibadahnya, ibadahnya hari apa, Bang? Kira-kira orang-orang ini tahu nggak? Hari Minggu. Nih, ini halaman 24 ya. Kita mundur lagi ya. Hari Ahad ya, Bro. Kalau nggak salah, yang saya tanyakan soal Tritunggal itu ada Yesus, Bapa, dan Roh Kudus. Oh iya, saya akan menceritakan sedetail-detailnya ya. Bahkan kisah ini teman-teman rekam ya, ini yang saya bilang ya. Kisah ini sangat berpengaruh sampai Muhammad meninggal. Ya, orang Najran ibadah hari apa? Di sini ditulis. Orang Kristen ibadah hari Minggu. Hari Ahad. Ya, percaya kepada apa? Tritunggal. Oke? Bentar, kok Ahad sih? Hari pertama. Oh. Hari Berarti pertama. kalau dibilang kul huwallahu ahad. Oh, yang pertama dong. Iya. Ada yang kedua. Selamat malam diberikanlah. Anehnya ya, orang-orang yang disebut beriman tadi itu adalah orang Kristen ya, jelas tadi Kristen ya, baca ya, betul nggak? Dan mereka Tritunggal. Tapi kayaknya itu ada bab baru kayaknya deh, Bang, di 25 itu, Bang. Berarti kalau ada bab baru, itu biasanya pembahasan baru deh kalau nggak salah. Setahu saya itu kan, itu Oh, iya. bab baru. Ya udah. Kok bisa disambung begitu? Soalnya itu pembahasan baru. Iya, ini kan ceritanya tentang Abdullah As-Samir. Kalau itu bab 5, perihal Abdullah As-Samir, seharusnya sebelumnya itu bab 4. Oh, Bapak betul. Bab 5 biasanya itu beda cerita lagi, tapi ini kok bisa Oh, Ini tentang lihat, ini yang bawa ajaran Kristen, ini orangnya namanya siapa? Faimiun ya, betul ya. Nah, Faimiun ini, oh iya, ini kan saya baca sirahmu, bro. Ya. Faimiun ini menjadi gurunya siapa nih, lihat ya. Ibnu Ishaq berkata, Yazid bin Zayad berkata kepadaku dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, dan juga sebagian orang-orang Najran berkata kepadaku tentang orang Najran, bahwa tadinya orang-orang Najran adalah orang-orang musyrikin yang menyembah
patung-patung di salah satu desa Najran. Najran adalah desa besar, tempat berkumpulnya penduduk Najran. Terdapat penyihir yang mengajarkan ilmu sihir kepada remaja-remaja. Nah, ketika Faimiun, seorang Kristen yang tadi yang datang ke Najran, tiba di desa tersebut, orang-orang tidak menamakannya sesuai dengan nama yang diberikan Wahab bin Munabi. Orang desa tersebut berkata, seseorang telah singgah di sini. Faimiun membangun kemah di antara Najran dengan desa tempat penyihir berada. Orang-orang Najran mengirimkan anak-anak remajanya kepada penyihir tersebut guna belajar sihir. As-Samir juga mengirimkan anak remajanya Abdullah bin As-Samir. Ini tadi perihal Abdullah bin As-Samir ya. Jadi As-Samir mengutus anaknya untuk belajar sihir juga bersama anak-anak yang lain kepada penyihir tersebut. Setiap kali Abdullah bin As-Samir melewati penghuni kemah, jadi dia mau seolah-olah dia mau kayak kursus menyihir gitu, kursus santet gitu. Tapi saya lebih penasaran di. sabar dulu dong, saya lagi bacakan bro. Kamu jangan tapi saya ini megang kamera sama saya nunjukin data bro. Saya buka data. Ya. Kamu cuma terima aja. Kalau bantah nanti tunggu selesai. Oke, siap. Abdullah As-Samir bersama anak-anak remaja lain kepada penyihir. Setiap kali Abdullah bin As-Samir melewati penghuni kemah atau Faimiun sang orang Kristen, ia tertarik kepada sholat dan ibadah Faimiun yang dilihatnya. Ia duduk dan Tunggu. Faimiun ini kan yang bawa agama Kristen. iya betul, Faimiun itu sholat, sembahyang. Makanya ini adalah santo di ortodok. Santo di ortodok nih, Abdullah bin As-Samir ini ada namanya Santo Aretas. Ya, nggak mungkin kita mengklaim bahwa ada santo, tapi ternyata dia pemahamannya oneness. Nggak mungkin. Santo pasti pemahamannya juga Tritunggal. Jadi orang Kristen itu pertama sekali sudah sembahyang sebelum ada Islam ya. Sudah ini ortodoks dia. Nah, direkam ya, Blaise Nigat ya. Jadi jangan dikatakan lagi orang Kristen Ortodoks meniru sembahyangnya Islam. Orang Kristen terlebih dahulu. Muhammad belum lahir. Ini kejadiannya tahun 523. Muhammad lahir tahun 571 sorry. Nah, Faimiun yang dilihatnya, ia duduk dan mendengar segala ucapan Faimiun si Kristen tadi hingga memutuskan masuk Islam. Loh, Islamnya belum ada. Nah, kok masuk Islam itu, Bang? Islamnya belum ada. Kok bisa itu masuk Islam, Bang? Katanya Masuk Kristen Orang rupanya. namanya tadi Kristen kok di sini loh. Nih, itu coba kita masuk baca. Islam. Berarti Tuh. kami itu tahu agama yang paling benar itu agama Islam, Bang. Islam belum ada. Ini belum ada dulu. Ya. Di Najran terdapat sisa-sisa pengikut agama Nabi Isa alaihissalam yang tetap komitmen dengan kitab Injil loh. Kalau dia kitabnya Injil, dia Islam nggak, Bang? Bukan. Mereka orang-orang mulia dan orang-orang yang tetap istiqomah dalam agama mereka. Mereka mempunyai pemimpin yang bernama Abdullah bin As-Samir. Tempat asal agama tersebut adalah Najran, sebuah kawasan yang berada di tengah-tengah penduduk Arab pada saat itu. Orang-orang Najran sendiri adalah orang-orang Arab secara keseluruhan adalah para penyembah berhala-berhala. Coba kita dilanjutkan, Bang. Sebentar, dengar. Kita tadi kan menanya kok Islam. Sebab masuknya agama apa nih? Islam atau Kristen? Kristen di Najran. Najran adalah adanya sisa-sisa agama Kristen dari seorang bernama Faimiun. Berarti tadi Faimiun agamanya apa? Kristen. Nah, ini kok bisa jadi Islam di sini, Bang? Berarti Faimiun itu berpikirnya cerdas itu, Bang. Mungkin, Bang. Oke. Islam mana ibadahnya hari Minggu, Bang? Kalau Islam semuanya kayak hak Minggu ada, Bang, ibadahnya, Bang. Gini, Islam, Bang. Islam itu, Bang, saya kasih tahu, Bang. Saya kasih tahu, Bang. Islam itu percaya nggak Isa disalib? Kalau Isa disalib, ya Isa itu tidak mati sih, Bang. Dia nggak mati. Kira-kira ini alasan apa dia kok sangat menghormati hari Minggu? Nah, saya tidak terlalu tahu itu, Bang. Wah, iya bagus ya. Memang tujuan kami ibadah hari Minggu karena Yesus bangkit hari ketiga, itu poinnya.
Tangkap ya. Nah, dan beribadah kepadanya. Ia bertanya tentang syariat-syariat Islam. Padahal tadi Kristen ya, teman-teman ya. Lihat ini. Jadi Islam. Ketika ia sudah memahami syariat Islam, padahal bukan Islam. Ia bertanya tentang nama besar. Faimion mengetahuinya, namun ia sengaja merahasiakannya. Ia berkata kepada Abdullah bin As-Samir, "Wahai anakku," nah ini, "wahai anak saudaraku, engkau tidak akan sanggup memikulnya. Dan aku khawatir nama terbesar tersebut membuatmu lemah, tidak berdaya." Tidak berdaya. Asamir, ayah Abdullah, bapaknya si Abdullah tadi, hanya mengetahui kalau anaknya Abdullah bin Asamir pergi kepada penyihir sebagaimana remaja-remaja lainnya. Ketika Abdullah bin Asamir mengetahui bahwa Faimion tidak menjelaskan nama terbesar kepadanya dan mengkhawatirkan dirinya tidak sanggup memikulnya, ia segera mengumpulkan kotak dadu. Semua nama-nama Allah yang ia ketahui, ia tulis di atas dadu tersebut. Usai menulisnya, ia menyalakan api di kotak dadu. Kemudian ia masukkan setiap dadu yang bertuliskan nama Allah ke dalamnya. Ketika sampai pada dadu yang bertuliskan nama Allah, nih, namanya siapa ya? Orang Islam juga nggak tahu. Yang terbesar, ia melemparkannya ke kotak dadu yang sedang menyala tersebut. Dadu tersebut masuk ke dalam kotak dan keluar lagi tanpa membahayakan sedikit pun. Abdullah As-Samir, ini tadi yang abang request ya, halaman 26 tolong dibaca full ya. Abdullah As-Samir segera yang mana, mau yang mana? Di bawah tadi. Yang mana? Yang tadi disebutkan itu bang. Ini nih, Trinitas. Dari di sisi lain itu bang. Di sisi lain mana? Itu di atasnya sedikit. Mana di sisi lain? Enggak, di atasnya dikit, empat kata kayaknya, apa 5 kata. Itu di sisinya, di bawahnya di dunia itu, di sisi lain. Nih, Ya, oke. Di sisi lain, orang-orang Najran bersatu untuk memeluk agama Abdullah bin As-Samir. Agamanya apa bang tadi? kalau itu Islam kayaknya juga. Nah ini, lihat, yang sesuai dengan Injil. Kan memang dalam Islam itu kan bukan dari Al-Quran. Oke, agamanya Islam ya. Oke, nggak apa-apa. Agamanya Islam, tapi dia yang sesuai dengan Injil dan hukum yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa bin Maryam. Dalam perjalanan waktu terjadilah ajaran Trinitas. Islam Trinitas nggak? Islam Trinitas nggak Pak? Mengikuti ajarannya Isa kan ya yang bang. Isa kalau dalam Islam itu dikatakan nabi, dan nabi yang salah satu nabi yang mendapatkan kitab, yakni kitab Injil. Berarti kalau begitu, waktu itu Isa itu sudah Islam. Islam sudah ada sejak Isa berarti. Oke. Saya kejar. Saya nggak akan membantah Bang. Saya nggak akan membantah. Karena saya suka dengan sejarah Islam ya. Ini sangat mendukung sekali kekristenan. Berarti Trinitas di sini kira-kira sama nggak dengan Trinitas kami? Nggak, kira-kira sama nggak? Gak tahu kalau itu sama atau enggak. Kira-kira menurut orang-orang Najran, Isa ini adalah Allah atau dia hanya manusia saja? Kenapa? Menurut orang-orang ini, Isa ini adalah manusia, hanya nabi saja, atau dia adalah anak Allah? Seperti orang-orang Kristen. Bukan sih. Bukan ya? Nabi biasa ya? Oke. Ingat, ini Kristen apa bang namanya tadi? Lihat. Orang apa? Mengajar rakyat Najran. Najran, oke. Irwan di mute dulu ya, bentar ya. Noise sekali. Ini akan seru sekali ya. Ingat, Najran beriman kepada Trinitas. Trinitasnya adalah orang beriman. Nah, Muslim di bawah mengatakan bahwa ini bukan seperti Kristen. Betul nggak? Gara-gara tadi ada kata-kata Islam, betul ya? Iya. Betul ya, tapi ternyata dia pakai Injil, bukan pakai Al-Quran. Nah, sekarang kita buka di halaman berikutnya. Kita buka di sini ya. Itu kan tadi ada beriman. Abang tahu definisi iman itu apa enggak sih? Sabar. Ya, oke. Tadi orang apa? Aku tanya teman-teman. Orang Najran ya. Oke, ini di halaman 542. Tadi Muhammad belum lahir ya.
Tadi kejadian 52 tahun sih kalau 542 itu kan tadi ada babnya, bab 5, bab 4, bab 1. Betul. Kita sedang mau menelusuri pemahaman bagaimana yang mereka anut. Kita sedang mau menelusuri. Ingat ya. Orang Kristen ini datang lagi kepada Muhammad. Pemimpinnya namanya Akib. Ya. Nih. Urusan mereka pertama Akib. Jabatan Akib adalah pemimpin kaum pemegang kebijakan, ahli pertimbangan, dan segala sesuatunya tidak boleh diputuskan kecuali dengan kebijakannya. Pemimpin Najran namanya Akib. Orang-orang yang datang kepada Muhammad waktu itu adalah 60 orang. Tapi saat 60 orang itu datang, dia punya 14 orang utusan yang di bawahnya Akib ya. Salah satunya ini namanya Yohanes. Aneh ya, bukan Yahya ya. Yohanes yang mana ya? Ini Yohanes utusan. Ini orang-orang Najran. Oke, orang-orang Najran. Dengan kalian berarti ya. Kenapa? Sorry. Kalau ada bahasa-bahasa Yohanes, setahu saya itu Yohanes yang paling banyak itu berada di bahasa Kristen. Berarti yang memberi rangkuman itu, meskipun namanya Sirah Nabawi itu orang Kristen, bukan orang Islam. Loh, ini ceritanya dari Ibnu Ishaq, Bang. Ibnu Ishaq ini yang ngomong. Ya, tapi Bang, sekian banyaknya Abang memberikan jawaban dengan panjang kali lebar, itu tidak sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan soal Tritunggal. Nah, jawabannya soal Gini Bang. Saya sedang mau menerangkan Tritunggal, tapi bukan sabar. Bukan dengan video. Nah, saya suka Alkitab ini tentang Tritunggal nggak dapat kata saya kan. Iya, tadi teman saya mau menerangkan dari Alkitab. Cuma ini yang nggak mungkin Anda dapat dari ulama Islam karena saya belajar sungguh-sungguh ini. Ibnu Ishaq ini saya juga punya bukunya. Ini buku aslinya Ibnu Ishaq. Meskipun Abang membawa Dengarkan dulu Adi, ini supaya jelas. Tunggu dulu, ya. Dijawab dulu. Tadi dia bilang itu orangnya Islam, padahal pakai kitab Injil. Nah, ternyata utusan Najran pada saat ini, ya, utusan Najran pada saat itu datang. Oke. Pertama, monitor tak? Oke. Orang-orang Kristen itu menghadap kemana kalau sholat? Timur. Oke, ke timur ya. Ortodoks sampai sekarang ke timur. Nah, ini. Baca ini. Delegasi Kristen Najran sholat menghadap timur ada ya? Oke. Jadi ini kita tahu nih Kristen apa yang datang. Oke. Yang kedua, utusannya tadi namanya ini. Ini adalah orang-orang Kristen yang pernah beribadah atau sholat di Masjid Nabawiyah di Madinah. Ini settingnya di Madinah. Oke. Nah, suatu ketika setelah mereka selesai sholat, setelah selesai mereka sholat, ya, mereka ditanya lagi tentang Tritunggal sama Muhammad memang kurang, berarti tadi relate ya sama yang di depan tadi ya, Trinitas tadi ya, betul nggak? Betul. Nah, yang ditanya itu apa gini? Nih, lihat ya. Oke, tadi orang Najran disebut apa? Islam ya, betul nggak? Iya. Oke, ulangin lagi. Ini nih. Muhammad bertanya. Nih, ketika dua rahib tersebut berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata kepada keduanya. Muhammad nanya nih, apa? Masuklah Islam kalian berdua katanya. Oke, yang tadi yang Najran tadi Islam nggak? Kristen. Kristen ya, tapi ditulis Islam ya tadi ya. Oke, tolong baca pasal. Kedua rahib tersebut menjawab apa tuh? Kami telah masuk Islam. Loh? Oh. Oke, baca lagi pasal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian berdua belum masuk Islam. Oke. Kedua rahib tersebut berkata, sungguh kami telah masuk Islam sebelum engkau. Loh? Nggak salah ya? Nggak salah ya? Nggak salah. itu mengikuti ini Bang, mengikuti Isa kan. Sebentar, dengar. Ini jawaban kenapa Muhammad meninggal. Ini Anda akan tahu kenapa Muhammad meninggal. Oke, baca lagi pasal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salam bersabda, Akan di kolom konten ini. Coba saya tulis. apa itu?
Kalian berdua kata dusta. Kalian berdua terhalang masuk Islam karena mengatakan bahwa Allah mempunyai anak. Karena kalian berdua menyembah salib. Dan karena kalian berdua memakan babi. Oke, berarti tadi kalau disebut Islam memenuhi kriteria nggak? Enggak, soalnya menyembah salib dan makan babi. Menyembah salib, makan babi, dan mengatakan Allah mempunyai anak, betul nggak? Betul. Berarti trinitasnya yang ada di dalam Kristen ajaran yang disebut orang mukmin tadi mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah, betul. Allah, dan mereka mengakui bahwa Isa Salib disalib, makanya ibadahnya hari Minggu. Minggu. Dan mereka makan Babi. berarti benar ya di Al-Imran 50 Isa mengharamkan sebagian apa yang telah dihalalkan oleh Allah, betul kan? Kembali bang, telah menghalalkan apa yang diharamkan. Oh ya, menghalalkan apa yang diharamkan. Oke. Nih, baca lagi. Kedua rahim tersebut, lihat ini. Bagaimana orang ortodoks berdiskusi ini sama Islam ya. Langsung skakmat dihajar kepalanya Muhammad nih. Kalau begitu siapa ayahnya wahai Muhammad? Dihajar nih, kepalanya ditembak. Langsung apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diam, tidak menjawab pertanyaan kedua rahib tersebut. Dan akhirnya diturunkan ayat kepada Muhammad. Gara-gara ini bosnya kalah debat. Anak buahnya nurunin ayat. Siapa anak buahnya? Muhammad. Allah. Makanya turun ayat Al-Imran 61. Ya. Nih, Al-Imran 59 sampai 61. Nih ayat tuh. Jawaban saya yang mana nih Bang? Kan saya pertanyaan saya. Iya, ini kita sedang berbicara Tritunggal di dalam Al-Quran. Dan Tritunggal itu membuat Nabi Muhammad meninggal. Ya? Yang saya tanyakan, Tritunggal itu mana? Yang kan tadi saya Sebentar. di Alkitabmu tidak Maksudnya? ada Tritunggal. Maksudnya, inilah kata pamungkas yang benar dan tidak ada kebatilan di dalamnya tentang Nabi Isa dan apa yang mereka perselisihkan tentang beliau. Jadi nih, Muhammad mempertahankan bahwa Isa itu bukan anak Allah, sementara orang Najran mengatakan Isa itu anak Allah. Ya kan? Allah menurunkan surat apa? Al-Imran 59 sampai 61 dan ayat 61-nya itu tulisannya begini. Ya. Katakanlah kepadanya, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kalian, istri-istri kami dan istri-istri kalian, dan diri kami dan diri kalian. Kemudian marilah kita bermubahalah. Akhirnya untuk membuktikan Isa itu anak Allah atau bukan, terjadilah peristiwa mubahalah ini, bos. Oke, lanjut. Ayatnya ada di dalam ayat 61. Bahkan di endingnya tulisannya gini. Barang siapa membantahmu tentang Isa sesudah datang ilmu, ya, maka Allah akan mengazab. Minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang Dusta. Jadi ada dua kelompok. Satu yang mengatakan Isa itu adalah manusia biasa, bukan anak Allah. Satu yang mengatakan anak Allah. Nah, sekarang kejadiannya. Ayat ini turun, kemudian langsung dilaksanakan oleh Muhammad. Ya dong, ayat ini turun pasti langsung dilaksanakan sama Muhammad dong. Kalau enggak buat apa? Asbabun nuzulnya. Ya. Tahu nggak ini peristiwanya kapan? Ayat ini turun kapan? Nggak tahu. Peristiwa ini turun tanggal 24 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Terus? Mubahalah. Oke. Di dalam mubahalah, ya, mubahalah ini maksimal terjadi digenapi atau laknat dari Allah ini maksimal digenapi dalam waktu kurang dari 12 bulan. Tahun lah ya. Saya yang menunggu jawabannya Bang dari Sabar. Ini saya kasih tahu buat orang-orang yang nggak tahu dulu. Ini terkait Tritunggal, ya. Iya, mana jawabannya? Oke. Saya tanya sama Bang Adi, ya, Nabi Muhammad meninggal tahun berapa, tanggal berapa, tahu nggak? Silakan bro, saya undang. Baru berapa hari lalu kita peringati kematian Muhammad. Bro Adi, udah saya undang buat itu hidupkan mic-nya. Lilin itu bang ya, yang habis tiup lilin ya. Iya, habis ini. Mau pakai buku juga? Jawabnya?
Ini saya kan nanya soal Tritunggal. Saya mau nanya Tritunggal, saya tidak mendapatkan jawaban titik terang. Iya nanti ya bang ya, kita yang bawa lagi record bang, buat ilmu ya. Kalau kamu nggak mau mendengar buat di bawah, oke? Silakan jawab dulu. Saya kan bertanya. Berarti kalau saya bertanya itu menunjukkan keawaman saya, Bang. Iya nanti ya. Muhammad meninggal tahun berapa bang? Kan saya udah bilang. Saya menunggu jawabannya Abang yang detail dulu tentang Alkitab yang mengatakan Tritunggal. Dari tadi saya minta itu, Abang menjawabnya kali lebar, panjang kali lebar, tapi saya tidak menemukan soal Tritunggal tersebut. Iya nanti saya jelaskan bang. Terus dalam 10 menit. Kita akan tahu jawabannya dari hasil laknat ini. Iya, saya tahu. Kita akan tahu jawabannya dari hasil laknat ini. Yang satu mengatakan bahwa Isa anak Allah, yang satu mengatakan Isa bukan anak Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, Muhammad meninggal di tanggal berapa, Bang? Nah, saya nanya soal Tuhan, bukan soal Nabi. Soal Tritunggal. Saya nanya itu. Nggak mau dijawab ya, teman-teman. Ya silakan jawab dulu pertanyaan saya. Orang saya bertanya dari tadi dijawab panjang kali lebar tapi Berkaitan, nanti dulu tunggu. Ini berkaitan. Berkaitan ini, sabar dulu. 24 sesuai dengan Sabar ya. Saya ambil buku satunya. Ya. Saya ambil dari buku sirah tentang Nabi Muhammad. Di sini dikatakan bahwa Muhammad meninggal itu pada tanggal sabar saya buka ya. Oke. Fatimah juga berkata seperti itu. Ini tentang Nabi dikebumikan ya. Upacara pemakaman terjadi pada malam Rabu 14 Rabiul Awal, yakni 2 hari setelah Rasul berpulang ke Rahmatullah. Berarti 2 hari sebelum 14 Rabiul Awal tanggal berapa? tanggal 12. 12 Rabiul Awal, sama seperti tanggal lahirnya. Ya. Anda hitung 24 Zulhijjah kepada 14 Rabiul Awal, ini jatuhnya hanya 3 bulan. Artinya tadi seperti menukil dari ayat ini, ya, laknat akan ditimpakan pada orang-orang yang dusta. Ternyata sebelum 12 bulan, Nabi Muhammad sudah berpulang pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Orang Najran tadi nggak ada diceritakan dia mati tadi, mana orang Najran? Nggak ada. Kalau Anda bisa menemukan referensi orang-orang ini meninggal, ya, korgi saya mualaf. Langsung. Sore hari. Tapi sayangnya Nabi Muhammad di sini setelah dia adu laknat, selang kurang dari 3 bulan dia meregang nyawa tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, ini datanya. Wah KO dia. Berpulang ke Rahmatullah. Berarti siapa yang bohong? Berarti dia kalah ini dong, kalah mubahala berarti. Kalah mubahala sama orang Kristen. Jawabannya yang saya itu kemana, Bang? Soal Tritunggal. Berarti kalau ini kalah, berarti Isa itu anak Allah dong. Allah. Berarti kalau Isa anak Allah, maka kita kembali lagi ke sini tadi, ya. Pemahaman Tritunggal yang ada di sini tadi, ya, terjadi ajaran Trinitas. Berarti Isa di sini tentang Injil dan Nabi Isa di sini, Isa ini diimani oleh rakyat Najran adalah anak Allah dong. Allah. Dan Allah mengatakan mereka adalah orang-orang beriman, mukmin dan mukmin. Ini kata Al-Quran, bukan kata saya. Nabi Muhammad kan wafatnya 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun berapa, Bang? 11 Hijriah. Kalau Al-Imran turunnya tahun berapa? 10 Hijriah. Oh, 10. Iya, 10 Hijriah. Al-Imran 59 sampai 64. Berarti kan masih hidup. Loh, Rasulullah makanya masih hidup, dia mau bahala, bro. Gimana sih? Kan masih hidup berarti kan? Loh iya, masih hidup. Terus coba tadi kan yang dibawakan surat Al-Imran ayat 61 ya kan? Begini ya, gini, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal faqul ta'alau nad'u abana'ana wa abana'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum
Summa nabtahil fanaj'al la'natullahi 'alal kadhibin. Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu, katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpahkan kepada orang-orang yang dusta. Terus udah kan? Mubahalah kan? Apa definisi dari mubahalah? Adu laknat. Kenapa? Adu laknat. Kok adu laknat? Mubahalah di sini udah beda loh. Mubahalah itu adu laknat makanya. Marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpahkan. Beda loh. Iya, bermubahalah itu kan bersumpah, masing-masing bersumpah supaya siapa yang berdusta itu akan kena laknat dari Allah. Ya, oke. Terus yang jadi pertanyaan, pada saat itu yang duluan meninggal siapa, Bang? Setelah laknat itu terjadi. Adu laknat itu terjadi. Muhammad. Muhammad dan keluarganya, saya tanya. Muhammad, Fatimah, Hasan, Husain, Ali, Muksin ya. Keluarganya lah yang mubahalah kan. Lo ya mati semua, Bang. Aisyah nggak ikut mubahalah. Itu apa? Saya ini sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang saya tanyakan sih, Bang. Prof, sorry. Berarti Muhammad diasap Allah. Berarti itu tadi orang-orang yang beriman di situ yang dikatakan tadi, berarti orang yang beriman kepada Trinitas kan? Ya, orang yang tidak beriman kepada Trinitas artinya apa? Mati. Iya, dan Trinitas dan mengakui bahwa Isa adalah anak Allah. Iya, itu poinnya Jadi Pak Pak. Adi, mubahalah itu kalau di Indonesia mirip-mirip sumpah pocong ya. Pocong ya. Ya, jadi yang kena dampak dari mubahalah itu adalah Muhammad, Nabi orang Islam dan keluarganya. Berarti yang menipu di sini, yang kedapatan menipu adalah Muhammad. Jangankan di zaman Nabi Muhammad, Bang. Di zaman sekarang sekalipun agama Masih belum nangkap dia. Iya, itu peristiwa mubahalanya. Kan tadi ditunjuk. Nah, peristiwa mubahalanya kan jawabannya beda konteks. Apa yang saya tanyakan dan apa yang kalian jawabkan. Merasa teman-teman di bawah pasti nangkap tadi maksudnya. jelasnya begini Pak. Menurut di dalam Islam itu pemahaman Tritunggal itu Pak, itu disebut orang beriman. Terus. Ya sudah, orang beriman. Nah, tapi di dalam Islam juga dipertegas lagi, Bang, bahwasanya Yesus itu atau Isa al-Masih itu bukan anaknya Allah. Nah, kalau bukan kenapa kok Muhammad mati? Kenapa orang Najran tadi? Kalau memang kalau nanya, kalau bukan kenapa Muhammad itu mati? Nah, sama halnya kenapa Yesus kalau dijadikan Tuhan, kenapa dia mati? beda konteks. Berarti Anda setuju bahwa dia mati? Sebentar, Anda sudah mengimani bahwa dia mati? Dia pernah mati? Bukan, kan Isa al-Masih itu tidak mati, tapi Intinya Pak Adi, Muhammad itu mati karena mubahalanya sendiri. Ya, itu intinya Pak ya. Iya, dia turunin ayat mubahalah dia yang paling dulu. jawaban soal Tritunggal. Ayo jawablah. Dan ini membuktikan bahwa Muhammad yang menipu. Begitu ya. Oke, kalau memang begitu. Saya cuma menunggu jawaban soal Tritunggal ini, mana jawabannya. Saya butuh penjelasan tentang siapa Roh Kudus, Bapak Yesus dan Bapak Yesus dan Roh Kudus. Itu saya butuh penjelasannya di Alkitabmu. Kan saya tadi nanya begitu. Kalau memang tadi membawa Gini, Anda jangan melintir ya. Anda kan tadi bilang saya tidak menemukan di dalam Alkitab, makanya saya bawa dari sirah. Kan gitu tadi premis Anda. Sekarang giliran kalian membawa dari sirah, berarti kalau kalian membawa sirah berarti sudah memastikan bahwasanya ajaran Islam itu benar. Enggak, justru sirah mengkonfirmasi Pak. Seharusnya tidak membawa dari sirah. Kenapa? Karena sirah itu semuanya tahu bahwasanya sirah itu kitabnya orang Islam. Nah, kalau memang yakin dengan ayat dalam kitab-kitabnya Islam, seharusnya kamu juga yakin dengan surat An-Nisa ayat 171.
Innamal masih wa Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuh. Di situ 171 itu Kalimat Rasulullah wa kalimatuh. Itu adalah utusan Allah wa kalimatuhu. kalimat itu firman Pak, kalimatullah Pak. Emang sekarang saya tanya, apakah Muhammad punya gelar kalimatullah? Saya tanya. Kan? Wa kalimatuhu, apa kalimatuhu itu yang dimaksud dengan kalimatuhu? Tahu nggak? Enggak, saya tanya, apakah Isa kan mempunyai gelar itu kan, kalimat itu sebagai kalimatullah kan? Itu gelar, apakah Muhammad punya gelar yang sama dengan Isa? Saya tanya, coba. Ya, Itu penasaran. kalimatuhu masa ini gelar? Orang bukan. Tidak kalimatullah. Ya, kalimatuhu itu gelar apa bukan? Bukan. Lalu Coba kita kaji lagi. Innamal masih Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhun minhu fa aminu billahi wa rusuli. Maka berimanlah kalian kepada Allah wa rusuli dan utusannya. Wala taqulu thalathatun, dan janganlah kalian mengatakan Tuhan itu tiga. Apa yang terjadi? Dulu tidak ada istilah Tritunggal dan sekarang ada istilah Tritunggal. Berarti Al-Quran bisa tahu apa yang akan terjadi. tadi di sirah jelas-jelas itu dalam Al-Quran mengatakan bahwa Tritunggal itu orang beriman. 2024 dan 2024 itu orang Kristen mengatakan Tritunggal, sedangkan Al-Quran kapan itu ada? Di abad 11 itu sudah ada, di abad 9 itu sudah ada, tapi di sini sudah disebutkan. Berarti kan Al-Quran itu salah satu bukti dan mukjizat tentang apa yang akan terjadi di zaman sekarang. Buktinya apa? Wala taqulu salah satu. Kenyataannya gimana? Macam-macam saya buktikan dulu mana itu yang hotel yang bisa yang terputar kepala ke belakang Pak. Kenapa? Yang Allah berkata bahwa orang yang tidak percaya Al-Quran kepalanya akan diputar ke belakang Pak. Mana buktinya? Satu orang saja, ayo. Nah, Kalau memang perkataan Allah itu benar, satu kebenaran, ayo Pak. yang mana? Kamu baca di An-Nisa 47. Di situ Allah mengatakan bahwa orang yang tidak percaya Al-Quran itu kepalanya akan diputar ke belakang Pak. Tunjukkan satu orang Kristen yang sudah diputar kepalanya oleh Allahmu, ayo. Oke, baik. Kenyataannya gimana? Kenyataannya tidak ada satupun orang Kristen yang diputar kepalanya ke belakang Pak. Kenyataannya nggak ada. Nih Nggak teman-teman, ada teman-teman. itu. Nih teman-teman buat yang di bawah ya, referensi buat kalian. Cara menghitung matinya Muhammad dari peristiwa Mubahalah, oke? Pertama, Ya, silakan. saya buka dari almasum.ech.id ya. Ini pesantren yang ada di Jawa Timur. Di sini juga dikatakan, sabar, tenang dong ya, tenang. Awalnya dari bahasa Arab semua. Tidak ada istilah. Tenang. Sorry, Bandung, Jawa Timur lagi ya. Ini konsekuensi sumpah Mubahalah. Fasad tolong bantu saya bacain nanti kalau saya. Siap Praku, oke. Resiko atau konsekuensi akibat Mubahalah sangat besar, bahkan berujung kepada kematian. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengisahkan menurut pengalaman di lapangan pihak yang bermubahalah dan ternyata dialah yang salah, maka tak akan melewati masa hidupnya dari setahun terhitung dari hari pelaksanaan mubahalah. Oke, kita hitung ya. Pelaksanaan mubahalah tahun berapa? Ya, hitung ya. Islam nggak bisa hitung. Ya, nggak bisa itu kayak masjid aja. Mubahalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nasrani Najran terjadi pada tanggal 24 Zulhijjah 10 Hijriah. Ada juga yang berpendapat tanggal 25 Zulhijjah. Oke, ingat ya Zulhijjah ya. DZUL ya, 24 Zulhijjah. Muhammad meninggal tahun tadi di sini berapa ya? 12 ya? Iya. 10. Nabi Muhammad SAW wafat pada usia 63 tahun pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Juni 1632 Masehi. Oke, sekarang kita hitung. 24 Zulhijjah ke Rabiul Awal, dia lebih dari 1 tahun atau enggak? Kurang. Sampai. Nih, nama-nama bulan Islam ya.
Satu bulan Islam di dalam Al-Quran adalah 12 bulan. Satu tahun Islam adalah 12 bulan. Oke? Oke. Dari mana tadi? Jul? Hijjah. Dzulhijjah. Bulan Ke-12. Oke, 12. Kita nyari Rabiul Awal ya. Berarti kembali lagi ke 1 ya. Bulan 1 apa? Muharram. Yang saya tanyakan Safar. yang kalian jawabkan itu apa? Bulan 3. Nah, berapa bulan dia meninggal? 3. Nggak nyampe 3 bulan. 24 ke 12. Baik. Nggak nyampe ya? Nggak nyampe. Kalau Ini kenapa kau maulutan itu tanggalnya sama-sama tanggal Rabi, sama-sama tanggal 12 Rabiul Awal. Kemarin hari Senin lagi pas lagi. Ya, kami mau menghujat kalian ini. Apa dijawabnya apa? Saya butuh penjelasan tentang Tritunggal itu. Ini kok jawabnya ke Nabi Muhammad? Apakah kalian menganggap Nabi Muhammad itu Tuhan? Atau gimana? Tidak, kami ingin mempertegas bahwa Muhammad itu mati karena mubahalahnya sendiri. Yang bertanya soal itu siapa, Bang? Yang saya Ya, kamu tanya Tritunggal enggak. supaya orang-orang Islam terbuka matanya bahwa Muhammad ini matinya karena mubahalahnya sendiri. Itu intinya, Pak. Kalau masalah Tritunggal sudah sering kami jelaskan di sini, Pak. Oke, silakan jawab karena saya belum mendengar. Jadi jawabannya itu kalau ada yang bilang Muhammad kena racun, ya mereka kan ngeles. Oh, itu 3 tahun kok kena racunnya. Lo jawab apa aja, matinya kena mubahalah. Mubahalah itu tidak ada hubungannya dengan Muhammad, dengan kematian Muhammad ya. Karena yang ditanyakan Isa adalah anak Allah. Kenapa Allah tidak memperpanjang usianya Muhammad agar keluar dari 12 bulan tadi, 1 tahun tadi? Kenapa susahnya Allah memperpanjang usia Muhammad sampai 64 tahun? Kenapa dia mati berselang beberapa saat setelah mubahalah? Ini membuktikan bahwa Isa itu betulan anak Allah. Mubahalah ya, Pra ya. Pantas saya menjawab, sedangkan pertanyaan saya yang pertama kali bertanya tidak dijawab. Atau setidaknya orang Najran tadi dikisahkan juga dia mati setelah mubahalah, atau dia mati duluan gitu loh. Saya tadi naik di mana? Saya tadi naik kan langsung bertanya. Nah, saya masih belum mendapatkan jawaban ini. Ya, Anda sudah bilang tadi bahwa di Alkitab itu nggak ada, Bang. Makanya saya buka dari Sirah. Karena orang yang nonton di bawah pun bolak-balik pertanyaan tentang Tritunggal, kita selalu buka dari Alkitab. Saya berusaha untuk membuat suatu tema yang baru dengan apa? Dengan kitab Anda sendiri, Sirah. Ternyata Anda muntahin sendiri kan? Lihat nggak teman-teman? Dari Sirahnya aja dia muntahin itu. Hanya orang Kristen itu mengatakan bahwasanya Al-Quran Jadi dalam sirah dikatakan bahwa orang yang berpaham Tritunggal itu adalah orang yang beriman. Ya. Lah, sekarang kok kalian Orang yang beriman ini ketika diadu mubahalah dengan nabinya orang Islam, ternyata nabinya orang Islam yang kalah. Itu ya. kan pertanyaan ini kan keputusan yang sangat aneh. Mengenaskan kan gitu. Itu kan berbeda. Kenapa kalian mengambil sebuah jawaban dari Sirah Nabawi, sedangkan Ayo, Sirah Bapak Nabawi ini sudah kejang, ini ada tamu yang baru, ini kita pada tamu yang baru. saya tidak pernah kejangkan dan saya sambil ngopi. Ya. Silakan dijawab Bang, Bro, dijawab pertanyaan saya. Tadi gini. Kamu kan mengatakan bahwa ajaran Trinitas nggak ada di Kristen. Oke, kalau kita jelaskan bahkan kamu debat kan kita udah tahu lah jalan ceritanya. Makanya kita bukakan dari imanmu. Apa mau kau bantah juga kalau Trinitas itu ada di di sirahmu? Pertanyaannya begini, seandainya ini salah satu guru yang ada di dalam agama Islam, saya akan percaya 100%. Karena ini kan beda apa? Beda pelajaran. Oke, pembuat sirahmu tadi. Lagi deh, muter-muter. Kita kasih nanya yang lain ya, Bang. Lagi di situ bahasa Indonesia. Oh, yang di bawah sambil gigi 2 ya, jangan gigi 1. Langsung gigi 1, gigi 2. Statement saya di Langsung ya, tempat ini, 1, Pak. 2, 3. Statement saya di tempat ini, Pak. Saya yakin setiap hari dalam 1 jam itu ada yang pertanyakan, Pak. Bapak pasang telinga saja, Pak, ya. Oh ya, kasih arahan Bang Meta. Itu diapain tuh yang baru turun tadi? Langsung dilindas pakai gigi 2, jangan gigi 1. Terlalu lambat.